Halo, ohayo. Hari ini kami mau ke Ainu Kota atau Desa Ainu. Kesana itu memakan waktu sekitar 2 jam kurang lebih ya. Sekarang jam setengah 12 dan suhunya itu ya masih dingin sih, -2, tapi siangan nanti bisa sampai 0 derajat, lumayan hangat karena mataharinya juga ada. Sampai ketemu nanti ya. Halo semuanya, selamat datang di perjalanan kali ini. Kami sedang menuju Ainu Kota di kawasan Danau Akang, Hokkaido. Dalam perjalanan ini, saya akan berbagi sedikit tentang sejarah dan budaya suku Ainu. Suku Ainu adalah penduduk asli Jepang yang telah mendiami wilayah utara, terutama Hokkaido, sejak ribuan tahun lalu. Mereka diyakini sebagai keturunan masyarakat Jomon jauh sebelum kedatangan orang Yamato yang kini menjadi mayoritas penduduk Jepang. Dengan kata lain, suku Ainu adalah orang pertama yang mendiami Jepang sebelum mayoritas penduduk Jepang yang kita kenal sekarang. Dulu, suku Ainu hidup dengan berburu, menangkap ikan, dan bercocok tanam. Namun, sejak periode Meiji, mereka mengalami asimilasi budaya yang membuat banyak tradisi mereka hilang. Barulah pada tahun 2008, pemerintah Jepang secara resmi mengakui suku Ainu sebagai penduduk asli Jepang dan mulai melakukan berbagai upaya pelestarian budaya mereka. Suku Ainu memiliki bahasa unik yang berbeda dari bahasa Jepang. Namun, sayangnya kini hampir punah. Mereka juga dikenal dengan ritual dan seni khas seperti upacara lomante, sulaman tradisional, dan alat musik mukuri. Ainu Kota adalah desa budaya yang mempertahankan warisan suku Ainu. Di sini, kita bisa melihat rumah tradisional yang disebut dengan chise, pertunjukan tari, serta kerajinan tangan khas Ainu. Halo, ini kita jam 2:30 ya. Ini udah sampai di Ainu Kota, yang artinya kota itu adalah desa ya, bahasa dari suku Ainu sendiri. Kalau bahasa Jepangnya itu mura, tapi kalau bahasa Ainunya itu kota, seperti itu. Di sini tempatnya asli bagus banget. Bangunan itu punya ciri khas tersendiri ya. Bisa dilihat di sini. Di sini tuh kayak toko-toko gitu yang untuk jual pernak-pernik asli suku Ainu. Dari yang saya baca, itu suku Ainu itu beberapa etnis yang hidup di zaman Jomon ya, sekitar 1400 sebelum Masehi sampai 350 sebelum Masehi. Nah, mereka itu memang tinggal di Hokkaido. Menurut beberapa sumber juga, mereka itu adalah penduduk asli yang pertama datang ke Jepang sebelum suku orang Jepang atau Yamato datang ke Jepang. Nah, tahun berapa kemudian mereka terjadilah beberapa konflik yang suku Yamato itu menginvasi atau ingin menguasai daerah sini. Makanya sekarang itu suku Ainu jumlahnya sedikit, tapi sekarang udah menjadi sejarah atau budaya dan dilestarikan di Jepang. Dekat. Ini adalah bangunan ciri khas dari masyarakat Ainu. Dinding dari jerami dan atap dari jerami. Biasanya kalau yang saya baca, itu pintu-pintu rumah pun menghadap ke arah sungai. Dan di tengahnya itu ada biasanya pengapian untuk menghangatkan tubuh ya. Nah, biasanya seperti ini. Terlihat seperti itu. Asli keren sih kalau lihat aslinya dari dekat. Kalau yang pengen datang ke sini kayaknya kalau datang musim salju lebih bagus pemandangannya, kayak musim-musim sekarang. Ini ada keterangan bacanya Nusasang. Nusasang itu adalah tempat suci
bagi masyarakat Ainu sendiri, bisa dilihat seperti itu. Nah, ini ada peringatan tidak boleh dimasuki ya, karena ini adalah tempat suci untuk mereka biasanya melakukan persembahan, makanya kita tidak diperbolehkan masuk. Di sini bisa dilihat Kofuku Mado. Kofuku Mado itu, Kofuku itu kebahagiaan dan Mado itu adalah jendela. Nah, ini disebut dengan jendela kebahagiaan. Bentuknya seperti ini. Ini asli terbuat dari kayu ya ini. Coba lihat. Ini semuanya dari kayu Ainu kota. Coba duduk, Cat. Cat, coba duduk. Bye-bye. Gini. Kita ke Ainu Theater atau Ainu Theater Ikoro. Apakah boleh masuk atau tidak? Kayaknya open, boleh masuk. Ayo kita coba lihat di dalamnya seperti apa. Cat, masukin Cat. Sini sini. Sini sini. Nih. Oke. Oke.神々と共に生きるアイヌはあらゆるものに精神が宿ると考え、山や湖などの自然をはじめ自分たちに恵みを与えてくれるさまざまな動植物などを神カムイとして崇めました。また猟奇や天才雷、強風、飢饉など自分たちの手に負えないような強い力を持つ者も神とみなします。神々はカムイモシリ神の世界からそれぞれの役割を持ってアイヌモシリ人間の世界に降りてきて、役割を終えると再び神の世界に戻ると考えられています。また精神の良い立派な人間のところには熊神をはじめとする意の高い神々がたくさんのプレゼント毛皮や肉などを身にまとって遊びに来てくれるので、心がけよく暮らさなければならないのだと考えます。 Memang seperti inilah kondisi di dalamnya ya. Dinding-dinding dari jerami, kemudian atap juga dari jerami. Kalau dilihat daerah atasnya ya, tenda itu sangat kuat sekali. Ini kayunya besar, di sini besar, dan sini bisa dilihat ini adalah ciri khas dari rumah masyarakat Ainu. Yang di tengahnya itu pasti ada tempat pengapian yang untuk menghangatkan diri. Ini wisatawan. Apa? Ikor. Oke, ayo kita masuk. Yuk, kita masuk.
Ini teman-teman bisa lihat di sana ada tulisannya Poncise ya. Poncise itu adalah bahasa asli dari masyarakat Ainu yang artinya itu adalah rumah kecil. Itu ada kanjinya. Kalau di bawah itu adalah kanjinya dalam bahasa Jepang. Yang lihat Poncise itu adalah dari bahasa masyarakat Ainu sendiri. Yang artinya adalah rumah kecil yang terdiri dari dindingnya jerami, atapnya juga jerami. Dalamnya seperti apa kita nggak tahu karena memang dikunci jadi kita nggak bisa masuk. Ini contoh pernak-pernik yang dijual di sini ya. Harganya variatif, ada yang murah juga, ada yang mahal. Kalau yang mahal ya sebenarnya tergantung dari orangnya sih. Seperti ini, misalkan ini nanti kita kalau beli ini itu gratis ukir nama. Ini harganya 12.900, kalau diuangkan mungkin sekitar 1.300.000 ya, 1.300.000-an. Coba lihat di sini ini macam-macam. Ada yang harganya 4.000, ada yang 1.600. Mau ukirannya ini bagus banget dari kayu khusus daerah sini. Ada kalung juga, ada gantungan kunci. Kalau mau yang ukir nama versi murahnya bisa ambil yang ini ya. Di sini sudah tertulis bahwa ukir nama itu gratis. Seperti ini contohnya nih. Ini yang udah diukir nama. Misalnya kalau kita orang asing berarti nanti ditulisnya bisa kita request pakai hiragana atau pakai katakana. Ini salah satu hotel di sini atau penginapan yang bila mana ada orang dari luar daerah yang jauh misalkan atau dari yang luar negeri mau berliburan ke sini itu bisa nginap di sini. Tapi karena kita kebetulan tinggalnya cuma 2 jam dari sini, jadi kita nggak nginap di sini. Kita bisa PP. Jadi kita termasuk beruntung. Tinggal daerah sekitar sini. Sepanjang jalan ini dari sana sampai itu adalah toko-toko yang menjual pernak-pernik khas Ainu. Ya, jadi bagi yang jalan-jalan ke sini, jangan lupa mampir ke sini dan beli oleh-oleh di sini sebagai bukti pernah main ke sini. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, ini yang luas di sini itu adalah danau ya, Danau Akang yang udah membeku. Tapi di sini bisa teman-teman lihat di sini masih ada airnya di sini. Nah, tapi kalau di tengah sana itu yang udah membeku. Tapi banyak itu yang main kayak motor salju gitu. Lagi milihin oleh-oleh ya? Untuk tempelin foto. Ini gantungan Halo guys, karena sudah jam 5 sore, jadi sudah saatnya kita mau pulang karena memang udah dingin juga ya. Rata-rata tuh kalau di Hokkaido itu kalau ada matahari itu hangat, tapi kalau udah mataharinya udah terbenam itu langsung turun drastis suhunya. Sekarang aja -4, tapi kerasa seperti -6. Tuh di belakang seperti itu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.